Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengenalkan satu konsep CRM, konsep pengelolaan pelanggan. Kalau selama ini teman-teman mengenal konsep yang sudah saya sampaikan, ada 8 aspek CRM. Nah, kita akan belajar, saya akan mengenalkan bagaimana konsep CRM saya rangkum dalam satu slide. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, ini adalah 8 aspek CRM yang selama ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi 8 aspek itu kita bisa bagi dua, antara ini yang bagian atas adalah customer management process dan yang bagian bawah adalah support atau kondisi yang dibutuhkan agar implementasi CRM ini berjalan dengan baik. Kalau 4 customer process itu mulai dari kita database development, kemudian kita melakukan analisa database dan kita menyusun benefit sesuai dengan analisa data customer, dan ujungnya adalah kita melakukan loyalty program. Nah, support yang dibutuhkan untuk implementasi CRM menjadi 4 aspek berikutnya adalah policy dan culture, people, proses, dan juga sistem atau tool yang selama ini kita kenal dengan software CRM, aplikasi CRM, dan seterusnya. Kalau misalnya 8 hal ini dilakukan dengan cara yang benar, maksimal, maka hasilnya adalah kita bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, saya akan mengenalkan satu konsep CRM yang saya rangkum untuk memudahkan kita memahami dari pengelolaan pelanggan secara keseluruhan. Kita lihat ya. Nah, secara keseluruhan seperti ini, teman-teman. Jadi ini saya buat beberapa lingkaran seperti ini. Kita lihat, jadi yang pertama adalah bagian tengah ini. Bagian tengah ini merupakan tujuan dari implementasi CRM itu adalah untuk kita mendapatkan pelanggan, kemudian mempertahankan, dan kemudian mengembangkan pelanggan. Nah, ini di bagian tengah ini menjadi goals, sehingga nanti di ujungnya adalah kita memiliki pelanggan loyal, pelanggan yang terus berbisnis dengan kita dan bertumbuh gitu. Nah, yang dilakukan adalah, ini yang warna kuning ini kita singkat dengan 4R. Ini adalah strategi customer loyalty, program loyalty program yang kita bisa kategorikan menjadi 4, yaitu 4R, relationship, retention, referral, dan recovery. Jadi pada saat kita melakukan program loyalty, itu tergantung dari tujuannya. Program loyalty yang tujuannya untuk relationship, program loyalty yang tujuannya untuk retention, program loyalty yang tujuannya untuk referral, atau program loyalty yang tujuannya adalah untuk recovery. Relationship ya agar kita bisa membangun hubungan baik dengan pelanggan. Seperti kita ketahui, hubungan baik ini akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian program retention adalah program yang tujuannya adalah berkaitan dengan penjualan, baik itu upselling, cross-selling, atau repeater atas pelanggan atas produk yang atau layanan yang mereka gunakan. Jadi beli lagi, beli lebih banyak, atau beli item produk lainnya, itu adalah dalam retention. Nah, kemudian ada juga program referral. Referral itu artinya bagaimana pelanggan yang happy dengan kita, pelanggan yang hubungannya baik dengan kita, itu kita buat program sehingga mereka mau merekomendasikan produk atau layanan kita kepada orang lain. Ini program referral. Dan recovery adalah program, ini 4R program ya, kita ada di lingkaran kuning ini, 4R program. Recovery itu artinya kalau misalnya kita punya 1000 pelanggan, kemudian 100 yang aktif, ada 900 yang tidak aktif, maka 900 ini bisa menjadi program recovery. Gimana caranya supaya mereka diaktifasi kembali sehingga terus berbisnis, akhirnya kembali berbisnis dengan kita. Kalau tadinya dari 900, ya mungkin Q1 ini ada 50 yang mereka menjadi aktif, Q2 nanti ada 100 yang menjadi aktif, sehingga jumlah pelanggan yang inaktif, tidak aktif itu berkurang dan akhirnya menjadi aktif. Itu disebut program recovery. Jadi ada 4 program loyalty yang kita singkat dengan 4R program. Kemudian ini ada 3 pilar yang kita sebut sebagai pilar loyalitas. Artinya pelanggan itu akan berbisnis dengan kita, membeli produk, membeli layanan kita, itu ditentukan oleh 3 pilar ini. Pilarnya kita bisa sebut yaitu brand, ya, sebaik apa brand kita, kemudian value proposition atau benefit yang kita berikan, dan yang ketiga adalah relationship. Nah, ini kita kombinasikan. Kadang-kadang ada
ada pelanggan yang membeli produk layanan kita karena reputasi atau brand kita, image kita. Itu brand itu menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan sehingga orang mudah untuk memutuskan membeli produk dan layanan kita. Dan yang kedua adalah value. Sebenarnya inti dari bisnis itu adalah value. Value itu penawaran, apa yang kita tawarkan, benefit apa yang kita bisa berikan kepada pelanggan sehingga mereka memutuskan, oke, saya beli produk itu, oke, saya menggunakan layanan itu. Itu value atau benefit. Sehingga di mata pelanggan, ya value ini menjadi alasan mereka berbisnis dengan kita. Seperti kita ketahui kalau value itu ada banyak ya, ada 11 elemen. Value yang paling sering kita lihat dari para pemasar adalah value berupa price, sehingga potongan harga, diskon, kemudian harga kompetitif dan seterusnya. Dan masih ada 10 aspek elemen yang lainnya. Jadi ada 11 elemen, salah satu elemennya adalah price, ya kualitas produk, kenyamanan, kemudahan dan seterusnya itu menjadi elemen yang ada di dalam value. Dan satu hal yang sangat penting yang membuat pelanggan itu terus berbisnis dengan kita, memutuskan berbisnis dengan kita adalah hubungan baik. Bagaimana kita membangun hubungan baik ini dengan pelanggan, ini di relationship. Jadi kita di lingkaran biru ini adalah ini pilar loyalitas, ya kita bisa kelompokkan menjadi 3, brand, value, dan relationship. Kemudian dalam implementasi CRM secara keseluruhan itu ada 4 elemen, kita sebut 4 elemen ya. Elemen itu artinya sesuatu yang harus ada, sesuatu yang kita kelola, sesuatu yang kita manage, itu elemen. Jadi elemen pertama ya data pelanggan itu sendiri, informasi tentang pelanggan kita miliki atau tidak gitu. Semakin banyak semakin baik selama relevan dengan bisnis kita. Kemudian yang kedua ya pelanggannya itu sendiri, ini adalah elemen yang akan kita manage. Kemudian strategi, jangan sampai kita punya data, punya pelanggan, tapi pengelolaan pelanggan secara keseluruhan kita tidak merumuskan strateginya. Jadi elemen yang ketiga adalah strategi, dan juga nanti ada tools. Tools itu alat bantu sehingga memudahkan kita dalam pengelolaan pelanggan, dalam mengelola program, mengelola benefit, mengelola data, dan seterusnya, analisa data, itu kita membutuhkan tools. Sehingga 4 elemen, dan dalam lingkaran merah ini adalah pelanggan, data, strategi, dan juga tools. Sehingga untuk menciptakan pelanggan itu terus berbisnis dengan kita mendapatkan pelanggan, kita pertahankan, kemudian kita kembangkan. Ini di kotak kuning ini adalah kita membutuhkan loyalty program. Nah, loyalty program itu membawa pilar yang menjadi senjata agar pelanggan itu terus berbisnis dengan kita, loyal dengan kita, yaitu brand, value, dan relationship. Nah, secara keseluruhan pengelolaan pelanggan dalam strategi CRM itu ada data, ada pelanggan, ada tools, dan ada strategi. Kita sebut dengan 4 elemen. Jadi secara activity sebenarnya CRM itu akan membuat kita bisa mengenal pelanggan. Mereka kebutuhannya apa, problemnya apa, keinginannya apa. Intinya kita mengenal pelanggan dengan baik. Kemudian di dalam CRM itu kita juga harus berinteraksi. Interaksi itu adalah dalam rangka kita semakin mengenal pelanggan, mengetahui profil mereka, mengetahui keinginan, kebutuhannya, dan juga interaksi ini adalah bagian dari kita membangun hubungan baik. Tadi kan hubungan baik ini menjadi aspek ya, relationship ini menjadi aspek bagaimana akhirnya pelanggan itu loyal terhadap kita. Dan dengan kita mengenal, maka kita bisa memberikan penawaran yang sesuai. Ingat, pada saat kita menyusun value proposition, itu kuncinya adalah ketika kita punya informasi tentang pelanggan, sehingga kita bisa memberikan penawaran yang sesuai. Gitu teman-teman, kurang lebih. Jadi secara keseluruhan bagaimana pengelolaan pelanggan kita itu adalah ada di lingkaran tengah ini goals-nya, kemudian loyalty programnya kita bisa kelompokkan jadi 4 R ini, kemudian pilarnya, pilar yang membuat sebagai senjata kita ini adalah brand, value, dan relationship, dan yang kita harus akan kelola itu ada 4, data, pelanggan, strateginya, dan tools-nya. Sehingga ujungnya adalah kita memiliki pelanggan loyal. Inti atau ujung dari pengelolaan pelanggan atau implementasi strategi CRM itu adalah nomor 6 nih.
peningkatan sales dan profit. Nah, sales dan profit ini adalah impact dari nomor 1 sampai nomor 5 dari goals dari CRM yang kita tingkatkan. Retention rate-nya meningkat. Implementasi CRM ini dari banyak aspek yang tadi kita pelajari, mulai dari lingkaran tengah, lingkaran kuning, lingkaran biru, lingkaran merah, elemen, pilar maupun program dan juga activity, ujungnya adalah peningkatan sales dan peningkatan margin. Ya, salesnya, revenue-nya tinggi, marginnya juga seharusnya tinggi dengan implementasi CRM. Ini adalah impact dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. Artinya implementasi CRM itu meningkatkan retention rate. Pelanggan yang terus berbisnis dengan kita itu rasionya meningkat. Kalau kita tahun lalu bisa mempertahankan 30% pelanggan, implementasi CRM semakin baik, diharapkan nanti kita bisa meningkatkan retention rate-nya mungkin jadi 35 atau jadi 40 atau bahkan jadi 50. Retention rate adalah pelanggan yang kita bisa pertahankan untuk terus berbisnis dengan kita. Kemudian jumlah customer loyal. Tahun lalu customer loyal kita ada 1.200, tahun ini jumlah pelanggan loyal kita menjadi 1.500 dan seterusnya. Intinya implementasi CRM itu meningkatkan jumlah pelanggan loyal dan juga nilai dari pelanggan itu akan meningkat dengan implementasi CRM. CLV, Customer Lifetime Value. Nilai dari pelanggan ketika pelanggan itu bisa kita pertahankan. Itu dan juga jumlah pelanggan aktifnya juga meningkat. Kenapa? Karena closing rate kita meningkat. Kalau dulu menawarkan kepada 100 pelanggan, 10 yang beli, dengan implementasi CRM kita bisa menawarkan kepada 100 pelanggan, 20 yang beli. Closing rate-nya meningkat jadi 20%. Ujungnya adalah peningkatan sales dan profit. Demikian teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi dan diskusi lebih lanjut. Teman-teman bisa kontak saya secara japri untuk bisa ya kita belajar di kelas gitu, atau misalnya diskusi secara japri juga boleh. Gitu teman-teman, sukses untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.